Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi hamba-hambanya untuk melihat siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Dialah pula yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, cahaya penerang jalan dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat iman dan Islam, menghirup udara kehidupan, serta dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Melalui risalah beliau, kita diajarkan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta nilai-nilai kehidupan yang mengantarkan manusia untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tengah berada di dalam perjalanan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci ini Allah muliakan dengan limpahan rahmat, limpahan ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Di dalamnya terdapat banyak peluang emas bagi setiap mukmin untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan dan meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus dan kesungguhan hati, agar Ramadan yang kita jalani benar-benar menjadi momentum perubahan untuk menuju pribadi yang lebih bertakwa. Selanjutnya, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ketakwaan di sini bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja, tetapi merupakan sikap hati yang tercermin dalam ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu sarana terbesar untuk meraih ketakwaan adalah melalui ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada kita pada tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bagaimana kita membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menjaga lisannya, menahan emosinya, serta selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Puasa juga mengajarkan kepada kita kejujuran spiritual. Ketika seseorang berpuasa, tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui apakah ia makan atau minum secara sembunyi-sembunyi. Namun ia tetap menahan diri karena kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Inilah pendidikan iman yang luar biasa yang kita tidak akan mendapatkan dari ibadah lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa puasa memiliki kedudukan istimewa karena ia merupakan ibadah yang sangat rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Oleh sebab itu, balasannya pun akan sangat istimewa tanpa batas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara hakikat puasa memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Dimensi lahiriah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan dimensi batiniah adalah menahan hati dan anggota tubuh dari perbuatan dosa seperti dusta, hasad, iri, ghibah, sombong, amarah, riya dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, banyak orang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Artinya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila puasa hanya sebatas menahan fisik tanpa kita memperbaiki akhlak, maka nilai puasanya akan menjadi berkurang dan bahkan bisa hilang pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan melaksanakan puasa sesuai tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan memperoleh banyak hikmah dan keutamaan. Dan di antara keutamaan-keutamaan itu ada 4 keutamaan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan ketakwaan seseorang. Ketika seseorang terbiasa menahan diri dari yang halal karena Allah, maka ia akan lebih mudah untuk meninggalkan yang haram. Maka ketakwaan inilah yang menjadi kunci datangnya pertolongan Allah, datangnya kelapangan rizki, dan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup. Kemudian yang kedua, puasa dapat menjadikan doa kita lebih mustajab.
Orang-orang yang berpuasa itu berada di dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lembut dan penuh harap kepadanya. Karena itu waktu berpuasa, terutama menjelang berbuka, itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, puasa dapat menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa adalah perisai. Maksudnya adalah puasa dapat melindungi manusia dari perbuatan dosa di dunia dan dari siksa neraka di akhirat kelak. Orang yang terbiasa berpuasa akan lebih mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, salah satu keutamaan yang akan kita dapatkan adalah puasa dapat menghapus dosa dan memberi syafaat di hari kiamat. Puasa Ramadan yang kita lakukan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan kelak di hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang mengamalkannya untuk memberikan pertolongan. Jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan kasih sayang, bulannya ampunan, dan bulan keberkahan. Bulan ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan kita temui lagi di tahun depan. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita, namun tahun ini dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbaiki hubungan dengan sesama kita, serta memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan puasa bukan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tetapi sebagai sarana perubahan diri menuju pribadi yang lebih sabar, lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menerima amal ibadah kita serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih derajat takwa di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعنا غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.